Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai saat ini Allah memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, panjang umur serta sehat, hingga kita bisa melaksanakan kewajiban setelah sehari penuh puasa, kemudian dilangsungkan kita ibadah qiyamul lail. Semoga amal ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan hingga saat ini yang ke 19 puasanya, malam ke-20. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk adalah umat Rasulullah sehingga kita dapat syafaat dengan sebab kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih. Tadi temanya adalah ingat haruskah wanita hamil dan menyusui mengqadha puasa? Alhamdulillah Bu, qadha puasa. Kalau qadha salat berat ya. Nih qadha puasa. Kedengaran Ibu? Karena di bagian Ibu nih. Kedengaran Bu? Haruskah ibu hamil dan menyusui mengqadha puasa? Semua ulama sepakat, baik madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali sepakat semuanya itu wajib mengqadha, wajib mengqadha untuk puasa. Kenapa? Karena ibu hamil dan ibu menyusui tentu masih muda, masih bisa di bulan setelah Ramadan yang 11 bulan itu boleh dicicil Bu. Senin Kemis misalnya 2 tuh yang mengqadha dengan sunahnya Senin Kemis, pahalanya betul Bu. Senin Kemis diambil. Jadi wajib qadha Bu ya. Dari mana referensinya, dalilnya, hujahnya? Dari kitab Al-Mughni halaman 644 dikatakan di sana, wa ammal hamilu wal murdi'u fa in aftarata khaufan ala nafsihima wajabal qada'u bila fidyatin aw 'alal waladi lazimathuma al fidyatu. Itu hujahnya Pak, dalil referensi daripada wajib qadha. Ammal hamilu, adapun ibu hamil, wal murdi'u dan ibu yang menyusui, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wen aftarata. Kenapa? Khaufan ala nafsihima. Karena takut kesehatannya lemah, kondisi badannya lemah, hingga ada jalan keluar, dibolehkan untuk berbuka puasa.
Tapi wajibal qada'u, wajib mengqadha. Ini untuk ibu yang lemah badannya, kondisinya sendiri, dirinya, ya, dirinya. Bila fidyah dan tidak bayar fidyah. Kenapa tidak bayar fidyah? Wajib qadha. Langsungnya au alal waladi. Kecuali au alal waladi, atau anaknya yang lemah, ibunya sehat tapi anaknya lemah. Lazimat huma, maka wajib ibu menyusui atau ibu hamil al fidyatu, bayar fidyah. Ngerti bu? Bu ngerti? Kalau kondisi ibu sendirinya bukan anaknya, itu wajib qadha bila fidyah, tapi tidak berfidyah. Akan tetapi kalau sebab anaknya yang lemah, maka wajib fidyah dan wajib qadha. Itu Pak ya. Takut anak kita atau yang masih muda, istri kita jadi qadha, wajib qadha. Nah, kalau sebab anaknya lagi berarti dua. Wajib qadha dan wajib fidyah. Ini harus ngerti Pak ya. Jadi kalau dirinya ibu itu lemah berarti wajib qadha saja, tidak fidyah. Akan tapi kalau anak yang lemah berarti wajib qadha, wajib fidyah. Itu kata ulama. Berapa ukuran fidyahnya? Nah, di sini perbedaan antara ulama baik madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Perbedaan ukuran untuk fidyah itu. Berapa ukurannya? Jadi setiap hari itu kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki 1 mud. Siapa itu bu? Orang miskin, memberi makan orang yang miskin. Di Al-Baqarah ayat 180, 84 dan 85. Dari awalnya 183, ya alladzina kutiban terus ayat madudat itu ayatnya, dalil dari Al-Qur'annya. Jadi 1 mud itu kalau kita di Indonesia ukuran 675 gram. Sedikit kurang 1 hari. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. 1 mud ukurannya 675 gram. Itu ukurannya Pak. Tapi kalau Imam Hanafi itu ukurannya 1 sok, bukan 1 mud. Berapa 1 sok itu? 1 sok itu berarti 4 kali mud. 1 mud tadi sedikit kurang ya, 675 gram. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Hanafi 4 kalinya Pak, 1 sok. 1 sok itu ukurannya 4 kali mud. Berarti 675 kali 4. Berapa Pak? Saya hitunglah. Yang sudah hafal. 2.700 gram. 2.700 gram. Berapa itu ukuran kilo? 2 kilo 2,7 kilo. Jadi 2 kilo, 7. Jadi hampir 3 kilo. Itu ukuran madhab Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali setengah sok. Ini perbedaan ulama. Setengah sok berapa? Berarti 1 sok itu tadi ukurannya 2 kilo, 2,7 kilo. Sedangkan kalau setengah berarti 1,35 ya. 1 kilo 35 gram. Itu ukurannya. Nah, sepakatan ulama jumhur baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu wajib fidyah itu makanan pokok. Kita beras ya beras. Jadi wajib harus makanan pokok. Itu kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki juga Imam Hambali. Kalau uang, bagaimana kalau uang? Nah, kalau uang ada yang bolehkan itu Imam Hanafi. Berarti kalau kita itu menggunakan uang, bayar fidyah itu Bu, menggunakan
Imam Hanafi. Berapa tadi Imam Hanafi, Pak? Satu mud berapa? Satu harinya? Satu sok, ya, satu sok 4 kali mud. Berarti 2 kilo, 2,7 kilo, hampir 3 kilo. Itu setiap harinya, Pak. Kalau uang, hitungannya uang. Karena Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi wajib harus beras atau makanan pokok. Sedangkan kalau kita uang, ada jalan keluarnya, itu madhab Imam Hanafi. Kalikan saja, ya. Berarti hampir 3 kilo lah. Hampir 3 kilo itu setiap harinya. Kalau uang. Berapa sekarang beras sekilonya? 15.000 misalnya. 15.000 kali 3. Berarti berapa, Pak? 45.000 setiap hari, Bu. Itu kalau diuangkan. Ya, sedangkan kalau Imam Syafi'i adalah hampir 1 liter. 670 gram. Itu Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Itulah, Pak. Jadi kita harus tahu ilmunya. Bagaimana waktunya fidyah itu? Kalau yang afdolnya adalah ketika di bulan Ramadan. Itu yang lebih afdolnya. Tapi boleh di bulan-bulan yang lain. Syawal misalnya, setelah Syawal ke sana, boleh. Tapi yang lebih baik adalah ketika Ramadan. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Tapi setiap hari ngasih makan jangan orang miskin satu, Pak. Jadi besok misalnya sekarang ini si A, besok lagi si B. Jangan satu orang itu aja. Jadi doanya kurang. Kalau satu orang, besok satu si ini si A, besok si B, si C. Gitu. Ya, Bu. Kenapa harus bayar qadha? Jadi ayat wa antasumu khairan lakum. Berpuasa lebih baik. Lebih baik itulah puasa. Maka dari itu, Ibu, jadi mengqadha puasa itu adalah wajib. Tidak perdebatan untuk mengqadha itu, Bu, ya. Dalilnya tadi itu bahwasanya mengqadha itu wajib. Fidyah kalau anaknya lemah. Jadi wajib qadha dengan fidyah. Akan tapi kalau lemah dirinya sendiri, janinnya atau yang disusui bayinya sehat, itu berarti hanya ibunya sendiri yang lemah. Berarti hanya mengqadha saja. Paham, Bu, ya, Pak? Itulah. Jadi fidyah itu ukurannya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki 1 mud, sedangkan Imam Hanafi 1 sok, Imam Hambali setengah sok. Itulah perbedaan ulama-ulama kita. Tapi itu baik semuanya. Kita ambil kalau ukuran uang kita memakai Imam Hanafi. Kalau ukuran beras kita memakai Imam Syafi'i dan Maliki, boleh. Ya, boleh. Tapi jangan sampai memakai uang tapi hukumnya memakai hukum Imam Syafi'i, jangan. Berarti setengah liter itu hanya berapa? Ya, setengah liter itu 7.500. Jangan. Tidak boleh uang itu, ya. Imam 3 itu wajib harus makanan pokok. Yang membolehkan uang itu adalah Imam Hanafi. Dan harus kita memakai Imam Hanafi dalam ukuran 1 sok, yaitu 2.700 gram. Atau kurang lebih kurang 2,7 kilo. Hampir 3 kilo. Itulah, Bu, ya. Kalau ibu mau bayar fidyah. Semoga mengerti apa yang Al-Fakir sampaikan di malam ini. Jadi tadi itu bahwasanya wajibkah, haruskah ibu hamil dan ibu menyusui mengqadha? Jawabannya adalah wajib. Kapan waktunya? 11 bulan yang akan datang. Silahkan dicicil. Yang penting qadha adalah membayar. Itulah mungkin dari Al-Fakir. Cukup sekian, kurang lebih maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf. Wabillahi hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.